kita akan mengawali ibadah kita untuk kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami ingin Tuhan memberikan hati kami untuk kami beribadah kepada-Mu. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Melalui kesempatan ini kami boleh Tuhan diberikan kepercayaan untuk boleh melayani Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah hari ini kuasa-Mu bekerja atas kami melalui ibadah hari ini ya Tuhan. Sempurnakanlah ya Tuhan. Oh Yesus, urapi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita menyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Mencintai kita semua, amin saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita semua boleh belajar tentang firman Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadiratnya. Kita pujikan karena salibnya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Berikan
ya Tuhan. Kau menebus hidup kami dengan darah yang begitu mahal. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau mengasihi kami ya Tuhan. Oh haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah biji mata-Mu yang indah. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Sebab itu ya Tuhan, hanya karena salib-Mu itu yang berkuasa di dalam hidup kami. Engkau yang telah menyembuhkan kami, Engkau yang telah memberikan kami kemenangan, Engkau yang telah memberikan kami kelegaan, Engkau yang telah menembus kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada hamba-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Firman Tuhan itu Tuhan boleh memberikan pertumbuhan di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Tuhan, bila mana ada kesalahan kami, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kembali lagi kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online di pagi hari ini. Nah saudara-saudara, tema yang saya sampaikan pada saat ini berbicara tentang teguh di dalam Kristus. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang saya sampaikan, teguh di dalam Kristus. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 3, mulai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Efesus pasal 3 mulai ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita melihat satu perikop di sini. Ini suatu ungkapan doa Paulus bahwa dengan lewat suratnya dia menyampaikan satu nasihat dan juga satu dorongan kepada jemaat Efesus supaya mereka teguh berpegang kepada Kristus, saudaraku. Nah, kita tahu jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus ketika dia menginjil. Karena Rasul Paulus dia adalah seorang rasul dan dia seorang penginjil. Dia membuka ladang-ladangnya Tuhan. Dia membuka pelayanan, kemudian dia serahkan kepada orang-orang yang dipercayai. Nah, saudara-saudara, tentunya sebelum Efesus atau jemaat Efesus mengenal Tuhan, mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Tentunya kalau kita melihat latar belakang daripada kota Efesus itu adalah mereka penyembah berhala. Ada istilah, perhatikan kalau kita belajar, yang terkenal di dalam Efesus itu adalah dewa. Ada satu dewa yang mereka puja, itu dewa Artemis ya. Kemudian ada juga sesuatu yang lain, saudaraku. Ada percabulan,
ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sehingga apa? Paulus berusaha mengkuatkan iman daripada jemaat supaya mereka tetap teguh kepada firman Tuhan. Mereka tetap teguh menghadapi situasi dan kondisi yang ada, saudaraku. Karena situasi dan kondisi yang terjadi, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak hidup dalam kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus, bisa saja iman kita gugur. Bisa saja kita terkontaminasi, atau kita kembali kepada ajaran-ajaran yang lama, atau mereka akan kembali kepada sesuatu yang kehidupan yang lama mereka, saudara-saudaraku. Kalau kita baca ada berbicara tentang manusia baru di situ, ya. Perhatikan, berbicara tentang Efesus ini. Jadi mereka harus kuat, mereka harus sungguh-sungguh hidup benar. Mereka sungguh-sungguh harus hidup dalam kepenuhan Allah yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, yaitu di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu doa Paulus, ya. Dikatakan doanya itu dia berharap sungguh supaya jemaat itu kokoh. Ya, jemaat itu tetap berpegang teguh pada kebenaran. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, ketika di dalam Tuhan, ketika saudara menerima pengajaran firman Tuhan, mari saudara tetap kokoh dalam iman. Apapun terjadi, apapun tantangan, apapun yang situasi, kondisi, ya, yang ada di depan kita, kita tetap kokoh berpegang pada kebenaran itu. Karena kalau kita kokoh, kita tidak mudah tergoncangkan. Nah, kita lihat di sini ayat yang 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Jadi ada satu kerinduan, ada satu ungkapan perasaan doa yang disampaikan oleh Paulus. Ya, dia katakan aku sujud kepada Allah. Ayat yang ke-15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi di ayat 15 dijelaskan oleh Paulus bahwa dia berdoa supaya semua turunan baik di sorga maupun yang ada di bumi, ya, menerima nama yang sudah menerima namanya, termasuk kita, saudara dan saya. Meskipun ditujukan kepada jemaat Efesus, tetapi ini juga ditujukan kepada kita semua yang hidup, ya. Kita semua yang ada di dalam Kristus, bahwa kita ini adalah keturunannya, menerima keturunan yang dalam sorga di atas bumi yang menerima namanya. Yang menerima. Saya percaya kita sudah menerima nama Yesus itu. Menerima berarti sudah mengambil keputusan. Menerima, kita sudah merasakan anugerah keselamatan itu. Ayatnya yang ke-16, ini satu doa. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya mengkuatkan kamu dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi di dalam ayat yang ke-16 itu perasaan doanya atau ungkapan doanya bahwa aku berdoa supaya jemaat, ya, supaya jemaat itu memiliki suatu kekuatan, ya. Dikatakan doanya mengkuatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Jadi dia berdoa supaya jemaat itu mengalami suatu kekuatan iman, ya, kekuatan iman, ya, kekuatan yang luar biasa. Tentunya kekuatan itu tidak bisa kita mengandalkan kekuatan apa yang kita punya, karena kekuatan kita itu terbatas. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16 yaitu kekuatan di dalam rohnya. Ya. Kalau Efesus pasal 6, di situ dijelaskan baik-baik bahwa dia jelaskan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, kekuatan di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita baca sekali lagi, ya, perhatikan ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu berbicara tentang Roh Kudus, Holy Spirit. Jadi di tengah-tengah situasi dan kondisi di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua dengan tanda-tanda yang sudah terjadi, ya, kita disuruh supaya kita
meneguhkan iman kita. Ya. Karena kita tahu Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kita harus mengerti benar bahwa Allah yang penuh dengan kekayaan. Kekayaan bukan saja bersifat jasmani, tetapi kekayaan itu merupakan segala yang ada di dalam Kristus. Kekayaan yang paling besar itu adalah firman. Firman itu kekayaan. Ya. Jadi kekayaan yang paling dahsyat yang Tuhan berikan adalah penebusan oleh Kristus, kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kita harus pegang baik-baik. Jadi kita disuruh kuatkan, ya, oleh Roh-Nya dalam batin. Ya, batin. Jadi di dalam. Ya, ini keteguhan hati. Itu batin. Ya, kekuatan batin itu roh. Ya. Sebab tanpa kekuatan roh, apalagi kita menghadapi hari-hari ini. Karena kita tahu kenapa kita disuruh kuat. Ya, di Efesus pasal 6 tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita kuat? Alkitab dengan jelas berkata, jadi dunia yang kita hadapi itu ada berbagai macam jenis tantangan. Ada musuh dalam selimut. Ada musuh yang tidak kelihatan. Ya. Bukan saja musuh. Jadi musuh yang tidak kelihatan. Dan ada juga persoalan-persoalan. Dan kita kan berhadapan dengan suatu problem kehidupan. Saya tidak tahu, ya, mungkin jemaat Tuhan sedang hadapi masalah, atau mungkin siapapun yang menyaksikan program ini, mungkin saudara sedang dalam keadaan masalah. Nah, seringkali problem itu yang membuat kita iman tergoncang. Ya. Nah, supaya kita tidak tergoncang, Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita harus meneguhkan iman kita. Kita harus meneguhkan, ya. Jadi meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Ya. Tantangan. Jadi tadi saya katakan kita berhadapan dengan kuasa gelap, ya. Kita berhadapan dengan permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini, dan kita berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang masuk di dalam gereja, yang masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kalau kita tidak memahami akan Kristus, kita mudah terbawa dengan pengejaran-pengejaran. Ada teori ini, ada teori kemakmuran, ada inilah. Jadi saya mau katakan, kalau kita terima hal-hal yang tidak alkitabiah, kita harus, ya, singkirkan itu. Kita jangan pegang itu, saudaraku. Jangan. Harus kembali kepada Alkitab. Back to the Bible, ya saudara. Kita harus kembali. Ya, kita harus belajar. Makanya kalau kita datang beribadah, kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara tidak terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang sangat, ya, menghancurkan akan iman kita. Nah, ini kenapa kita harus suruh kuat, saudaraku. Belum lagi kalau kita lihat pada zaman Efesus, ya. Ketika itu, orang Kristen pada zaman itu diintimidasi, ya, mengalami penganiayaan, ya, istilahnya kalau terkenal, ya, ada bahasa keren itu dibully, ya, dibully, karena minoritas, saudaraku. Jadi sejak zaman gereja mula-mula, kekristenan itu sudah mengalami suatu penderitaan. Kekristenan itu dipandang sebelah mata. Sebab itu Paulus berbicara supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Biarlah roh Tuhan, ya, tetap ada di dalam batin saudara dan saya, supaya kita tidak tergoncangkan di dalam segala hal. Kemudian ayat yang ke-17, sehingga ini kata ketika roh kita, batin kita dikuatkan lewat rohnya, ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ada amin? Jadi dijelaskan di ayat ke-17 supaya iman kita, ya, iman saudara dan saya,
Ya, Kristus diam di dalam. Apa Kristus? Kristus itu kan adalah pengurapan. Urapi. Kristus kan artinya diurapi. Supaya iman itu dasar kita. Dasar kepercayaan kita. Itu iman. Pegang baik-baik. Orang kalau punya iman, dia tidak mudah tergoncangkan. Ada amin? Orang kalau kita hidup di dalam iman, dia tidak mudah tergoncangkan dengan berbagai segi kehidupan. Berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Karena dia punya iman. Kemudian Kristus. Ya, perhatikan. Kristus diam di hatimu. Hati, itu batin. Tadi sudah jelaskan, Paulus jelaskan. Di dalam hatimu. Dan kamu berakar. Nah, berakar. Ya, ada amin saudaraku. Berakar. Kalau berakar, berarti akarnya itu dia masuk ke dalam. Ya, akar. Itu mengokohkan akan satu pohon itu. Ya, semakin besar pohon itu semakin kuat. Ya, dan untuk menopang akan batangnya itu semakin besar, akar itu semakin besar dan semakin ke bawah. Ya, saudara-saudaraku. Nah, itulah kehidupan kita. Semakin iman kita bertumbuh, ya, jadi akar kita itu semakin mendalam. Ya, itu adalah dasar kita. Amin. Dasar kita yang kokoh, iman. Ya, iman yang kokoh. Ya, berakar serta berdasar di dalam kasih. Ada satu kata, berdasar di dalam kasih. Ya, tema kita di dalam bulan ini berbicara tentang rela berkorban. Jadi, salah satu bentuk kasih itu adalah pengorbanan. Berkali-kali saya katakan, Kristen tanpa pengorbanan. Jadi, kasih itu harus lewat pengorbanan. Seperti yang Yesus lakukan. Ya, bukan dengan ucapan bibir. Ya, aku mengasihi engkau, Bapa. Tetapi kalau mengasihi dengan tanpa pengorbanan, mengasihi dengan tanpa berbuat sesuatu, itu bukan kasih. Tetapi kasih itu harus berdampak. Berdampak, itu harus berkorban. Saudaraku, harus didasarkan dalam kasih. Ya, karena kasih apa? Itu kasih yang dimaksud ini adalah kasih agape. Ya, kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang berkorban. Itu kasih, saudaraku. Itu yang Yesus berikan kepada saudara. Oleh karena kasihnya yang begitu luar biasa. Ya, kasih yang Yesus berikan, nanti kita akan baca sebentar ayat 18. Aku berdoa, dia berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus. Ya, amin. Aku berdoa dengan segala orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Saudara dan saya. Dan kita sementara dikuduskan. Kamu adalah bangsa yang kudus. Ya, imamat yang rajani. Surat Petrus berkata, bangsa yang kudus dapat memahami. Perhatikan, memahami betapa lebarnya. Ini berbicara tentang kasih, ya. Betapa, sekali lagi, memahami betapa lebar, panjang, dan tingginya, dan dalamnya kasihnya. Ya, betapa dalam. Ya. Alkitab menjelaskan ada 3 bentuk, ya, kasih yang ya, betapa sekali lagi, betapa lebar 1, betapa panjangnya 2, dan betapa tingginya, dan betapa dalamnya. 4 bentuk itu. Ya, lebar, tinggi, ya, panjang, dan dalam. Ya, bisa enggak kita ukur laut dengan tangan kita sendiri? Bisa enggak kita ukur tingginya langit? Bisa enggak kita ukur dengan keterbatasan kita dengan lebarnya? Tidak. Jadi artinya begini, kasihnya itu tidak terhitung. Kasihnya itu luar biasa, betapa hebat, ya. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata itu yang Yesus berikan. Ya. Sekali lagi, betapa lebar, panjangnya, dan tingginya, dalamnya kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memahami kasih Kristus itu. Kalau kita masuk ke dalam satu pemahaman Kristus, kita akan melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa.
Beberapa waktu yang selalu saya katakan, ketika manusia berbuat dosa, ya, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dia telah merancangkan satu anugerah keselamatan. Itu kasih. Kalau sudah dia biarkan manusia, ketika manusia berbuat, mungkin saja dia akan ciptakan manusia yang lain. Tidak. Tetapi ciptaannya dia tetap merancang. Meskipun manusia itu telah jatuh dalam dosa, sekalipun harus bayar harga. Mereka harus berkorban karena dosa mereka sendiri. Tetapi kita melihat begitulah karya Tuhan yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa diukur. Ya, saudaraku, lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Tidak bisa, saudaraku. Itulah kasih Kristus. Artinya apa? Kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Kasih Tuhan itu berbicara tentang pengampunan. Ya. Dia berkata kepada murid-muridnya, berapa kali kita harus mengampuni? Ya. Berapa kali? Alkitab berkata 70 kali 70 kali. Itu berarti kalau kita kalikan itu tidak ada tarannya. Berarti kalau kita hidup di dalam kasih, kita praktekkan kasih, berarti kita praktekkan kasih itu seperti apa yang Yesus lakukan ke dalam hidup saudara. Tidak terhitung. Ya. Memang ada berkata manusia itu kasihnya terbatas. Tetapi saya mau berkata, kalau kita hidup dalam kepenuhan Allah, kita akan melakukan itu. Memang sekarang kita akan belajar. Kita kan masih di dunia. Tingkatan rohani kita itu berbeda. Ya, berbeda. Tetapi setidaknya, ya, sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara-saudara mencapai standar titik kesempurnaan seperti apa maunya Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Kita melihat ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, yang Paulus katakan, ya, mengenai kasih itu sekali-sekali ia melampaui segala pengetahuan. Ya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi kepenuhan Allah. Apa sih kepenuhan Allah? Berarti berbicara kepenuhan Allah. Berarti kita harus memenuhi sama seperti Kristus. Ya. Firman Tuhan berkata, ikutilah aku, belajarlah kepadaku. Ya. Kepenuhan Allah itu seluruh. Berarti kalau kita mau mengikuti akan kepenuhan Allah, berarti kita harus mencapai yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan itu kan ada tahap-tahapnya. Kesempurnaan itu. Ya, kesempurnaan ada tahap-tahapnya. Ya, sampai kita masuk kepada kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah. Standar Allah. Standar Kristus. Ya, hidup dalam pengajaran firman Tuhan, hidup dalam pengurapan Tuhan, dan melakukan yang terbaik. Jadilah seperti Kristus. Ada amin, saudaraku? Ya, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kemudian ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita hidup di dalam kepenuhan Allah, Alkitab menjelaskan, Paulus berkata, karena apa? Kita percaya bagi dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Wah, luar biasa ketika kita hidup dalam kepenuhan Allah. Berarti kita hidup melekat kepada Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 di situ kan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, artinya apa? Itu hidup dalam kepenuhan Allah. Maka dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin, saudara. Karena kita melekat. Karena kita hidup dalam kepenuhan Allah. Tetapi coba kalau kita jauh, kita tidak hidup dalam kepenuhan Allah. Ya, kita tidak akan menggenapi ayat ini. Apa yang kita, ya, Allah akan memberikan segala sesuatu. Apa yang kita tidak pikirkan. Ya, melampaui pikiran. Ya. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Asal kita hidup benar,
kita mau hidup seperti Kristus. Ayat yang ke-21, bagian terakhir. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Satu penutup di sini, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Bagi dialah kemuliaan, ya, kudus, ya, di dalam jemaat, ya. Siapa jemaat? Jemaat di Efesus, jemaat GPD Immanuel, dan jemaat siapapun yang mendengarkan program ini. Ya. Jemaat itu adalah satu perkumpulan. Jemaat itu adalah eklesia. Ya, perkumpulan banyak orang. Ya, perkumpulan orang percaya. Jemaat itu kan berbicara tentang organisme dan juga organisasi. Jemaat. Perhatikan, jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus turun. 2000 tahun yang lalu, zaman Paulus, itu turun-temurun, sampai sekarang kita ada. Amin. Itu kan luar biasa. Amin. Nah, saudara, kita lihat ayat yang terakhir. Bagaimana kepenuhan apa? Kepenuhan Allah apa yang dimaksud? Kalau kita belajar di kitab Kolose, ini ada hubungan karena kitab Kolose itu adalah kitab yang ditulis oleh Paulus. Jadi gaya Paulus, ya, surat-surat Paulus itu semua mirip, ya, pengajarannya itu sama. Kita lihat kepenuhan Allah itu apa artinya. Kalau kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, perhatikan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ini ada kepenuhan hidup dalam Kristus, judulnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara sudah terima Yesus? Ya. Ya, amin. Kita semua sudah terima Yesus. Nah, yang dimaksud orang yang sudah terima Yesus, perhatikan, bukan sekedar KTP, bukan. Ada orang, cuma KTP, ya, Kristen penduduk, ya, atau Kristen tanpa pertobatan. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan sudah menerima Kristus, ya, kita lihat di sini, Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya. Jadi orang yang sudah di dalam Kristus, Alkitab dengan jelas berkata, Paulus berkata, tetap di dalam Dia. Artinya, tetap percaya kepada Kristus. Tetap melekat kepada Kristus, tetap hidup di dalam Kristus. Itu artinya. Kemudian, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah, ayat yang ke-7, yang pertama, hendaklah kamu tetap berakar. Tadi saya sudah singgung. Orang yang hidup dalam kepenuhan Kristus, dia tetap berakar. Ya, kemudian di dalam Dia dan dibangun di atas, ya, di atas Dia, berakar dan dibangun. Ya, berakar berbicara tentang pohon, kemudian dibangun itu di atas Dia, itu berbicara tentang rumah. Ya, rumah. Jadi ada rumah. Ya. Rumah itu, saudara, Alkitab berkata, saudara adalah bait Roh Kudus. Saudara adalah rumah Allah, tempat Allah berdiam. Jadi kita lihat di sini, kita dibangun di atas Dia. Dia itu Kristus. Ya, berakar, dibangun di atas Dia. Ya, dibangun. Kita sedang membangun rohani kita hari-hari ini. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya penyampai berita, tetapi saya pun tetap dibangun. Dibangun terus di dalam Dia. Supaya apa? Saya sebagai hamba Tuhan tetap kokoh untuk melayani Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan tetap kuat melayani Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Perhatikan, berakar di dalam, dibangun. Hendaklah kamu bertambah teguh. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang hidup dalam kepenuhan Allah, dikatakan di sini, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bertambah teguh di dalam apa? Pengajaran. Rupanya untuk kita hidup dalam kepenuhan Allah, dikatakan di sini karena kita menerima pengajaran firman Tuhan. Ya, pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengubah.
Firman Tuhan itu akan mengkoreksi, dan firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita mengerti akan kita mengerti akan pribadi Kristus itu sendiri. Amin, saudaraku. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak bertumbuh, ya, kenapa menjadi orang Kristen hari-hari ini saudara tidak bertumbuh? Malas ke gereja, timbul tenggelam, karena apa? Ada sesuatu yang bermasalah dalam kehidupan saudara. Saudara tidak mau izinkan saudara mau bertumbuh dalam Kristus. Tetapi marilah sama-sama kita bertumbuh di dalam iman. Amin. Yang ditekankan di dalam Efesus yang kita baca tadi, kita harus teguh, kita harus kuat. Kenapa kita harus kuat? Tadi saya sudah jelaskan, ada tantangan yang kita hadapi, ada penderitaan, ada problema yang kita hadapi, ada pengajaran-pengajaran yang coba masuk di dalam kehidupan kita dengan berbagai macam cara. Ya, kalau kita tidak hidup dalam kepenuhan Allah, ya, maka kita mudah terbawa dengan keadaan situasi dunia. Apalagi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, ya, kesulitan dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara tidak hidup dalam kepenuhan Allah, ya, kita akan mudah jatuh dan mudah tergoncangkan dengan segala keadaan. Amin, saudaraku. Jadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, supaya jemaat-jemaat hidup dalam kepenuhan Allah. Tadi saya mau katakan bagaimana itu terjadi, supaya kita berakar dan dibangun di atas Dia, dan bersama teguh tetap kita hidup dalam Dia lewat apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya, maka di situ ada pertumbuhan iman. Saya percaya ini aja firman Tuhan yang saya sampaikan, yang akan memberkati kita semua. Bila kita tetap kokoh, tetap melayani Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari kita rela berkorban. Tema kita bulan ini, mari kita rela berkorban. Apa bentuk pelayanan itu? Kita kerjakan dengan sukacita, dan saya percaya apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menilai, dan satu saat Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan membela kita, dan Tuhan akan memunculkan segala sesuatu yang mungkin kita tidak pikirkan, atau mungkin sedang saudara bergumul, mungkin sedang dalam hari-hari sedang hadapi tekanan hidup. Tetapi kalau saudara hidup dalam kepenuhan Allah, kita melihat lambat apa cepat Tuhan akan menyatakan kemuliaan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya lewat firman Tuhan yang hamba sampaikan, memberkati kami semua Tuhan. Bagaimana kerinduan daripada seorang hamba Tuhan Paulus, Rasul Paulus, supaya jemaatnya tetap kokoh di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah aniaya, bahkan pun di tengah-tengah ajaran sesat. Tetapi kerinduan Paulus, dia terus berdoa supaya jemaat itu tetap kokoh di dalam Tuhan. Di hari-hari ini juga kami sebagai orang-orang yang percaya, sebagai jemaat yang ada, kami tetap kokoh menghadapi situasi. Kami tetap hidup dalam kepenuhan Allah, dan kami tetap berakar, tetap dibangun dan bertumbuh di atas Dia, dan tetap tekun di dalam Dia. Dan kami percaya Allah kami, Allah yang luar biasa, sanggup mengadakan segala perkara dan di luar pemikiran kita. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan hari-hari ini. Ada yang sakit Engkau sembuhkan. Ada yang lemah Engkau berikan kekuatan. Ada yang sedang alami jalan buntu. Mari Tuhan Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Ada yang sedang bermalas-malasan. Ada yang sudah lama tidak mungkin ke gereja Tuhan. Tolong dalam nama Yesus. Oleh karena dihadapan dengan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka tetap mencari Tuhan. Nama Tuhan adalah nama yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPD Emmanuel Tuhan. Baik pelayan Tuhan, para majelis yang ada pada hamba-hamba Tuhan, biar Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, kepala-kepala daerah, DPR. Tuhan tolong semua sampai RT RW, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Berkati organisasi kami GPDI Tuhan, supaya Tuhan tolong mulai dari majelis pusat, majelis daerah sampai majelis wilayah, supaya mereka dapat menjalankan akan tugas ini sesuai dengan kehendak dan rencana pemerintah Kota Surabaya. Tuhan tolong Bapak Erik bersama wakilnya Tuhan, seluruh jajarannya Tuhan, biar Engkau tolong supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan tolong masalah-masalah yang terjadi hari ini, bencana alam
dan juga COVID-19 hari-hari ini. Tuhan tolong, kami berdoa Tuhan, begitu luar biasa. Kami berdoa di India Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang terpapar COVID. Melalui kejadian ini Tuhan, supaya mereka bertobat, mereka kembali kepada jalan, mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru. Dia adalah sumber itu, sumber keselamatan dan sumber mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong juga Tuhan supaya semua ini dapat teratasi. Terima kasih buat hari ini, buat pagi ini Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus. Tolong juga sebentar sore kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Urapi semua yang akan mengambil dalam bagian dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Sampai jumpa nanti sore.